Shalom, murid segala bangsa. Puji syukur kita dapat kembali bertemu pada saat ini untuk mempelajari seri pelajaran Alkitab mingguan. Pada saat ini kita telah memasuki judul pelajaran atau buku yang baru, yaitu dengan judul Keluaran. Dan pada saat ini triwulan ketiga tahun 2025, minggu yang pertama, kita akan mempelajari judul Penindasan, Latar Belakang, dan Kelahiran Musa. Sebelum kita memulai, saya sekali lagi mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, jika sekiranya saudara-saudara dapat like video ini dan juga membagikannya kepada teman-teman atau sahabat-sahabat umat Tuhan yang lain. Dan juga saya memohon untuk boleh kiranya mensubscribe, sehingga dengan demikian channel ini dapat bertumbuh dengan baik dan dapat bertumbuh untuk boleh memajukan pekerjaan Tuhan, memberikan pelajaran firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan, sehingga mereka boleh terberkati. Dan dengan demikian, masing-masing kita semua mempersiapkan diri kita dan keluarga kita dan jemaat kita untuk mempersiapkan diri kita menantikan kedatangan yang kedua kali. Biarlah sekiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dan umat-umat Tuhan yang lain boleh terberkati, sehingga dengan demikian kita dapat melayani pekerjaan Tuhan, walaupun dengan hanya membagi dan boleh memberikannya kepada sahabat-sahabat yang lain. Itu adalah sebagai bentuk pelayanan yang sederhana yang saudara-saudara bisa dapat lakukan di dalam kehidupan pelayanan kita. Baik, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena Engkau boleh memimpin kami berkumpul kembali untuk duduk di dekat kaki Yesus. Dan pada saat ini, ketika kami duduk di dekat kaki-Mu, kami memohon pengertian, kami memohon tuntunan tangan Tuhan. Roh Kudus boleh hadir bersama dengan kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman yang akan kami pelajari. Terlebih kami dapat dimampukan untuk melakukan, dan kami boleh menjadi terang, dan orang-orang banyak akan melihat terang itu, dan mereka boleh dituntun juga untuk datang kepada Engkau sebagai juru selamat dan penebus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai semua pemirsa yang hadir, yang mempelajari firman ini. Biarlah mereka juga dituntun, dan mereka juga boleh terberkati, dan mereka boleh menjadi saksi bagi orang lain. Kami serahkan jam yang kudus ini, pelajaran firman ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan memulai pelajaran kita. Lihat dengan ayat inti atau ayat hafalannya yang tertulis di dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Baik, kita kepada penjelasan di dalam pelajaran kita. Kitab Keluaran mengumandangkan kisah-kisah tentang yang tertindas, terpinggirkan, teraniaya, tereksploitasi, dan direndahkan. Dengan demikian, orang-orang yang saat ini merasa ditinggalkan, dilupakan, dan diperbudak dapat menemukan pengharapan. Karena Allah yang sama yang menyelamatkan orang Ibrani dapat menyelamatkan mereka juga. Kitab Keluaran berbicara tentang pertempuran eksistensial dalam kehidupan, dan tentang keadilan, ketidakadilan, serta cobaan yang merupakan bagian dari kehidupan ini. Setiap orang dapat dikuatkan oleh kisah-kisah intervensi Allah yang berpihak kepada umatnya yang menderita. Allah mendengar jeritan orang-orang yang tertindas, melihat pergumulan mereka, memperhatikan air mata mereka, dan dalam penderitaan mereka datang untuk menolong. Tuhan mengambil inisiatif untuk membebaskan mereka yang percaya kepadanya. Kita hanya perlu menerima dengan iman apa yang Dia tawarkan kepada kita. Inilah sebabnya mengapa kitab Keluaran harus dipelajari. Karena kitab ini menunjukkan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita semua. Kitab Keluaran adalah kitab tentang penebusan, pembebasan, dan keselamatan akhir yang semuanya adalah milik kita dengan iman di dalam Kristus Yesus dan apa yang telah Dia sediakan bagi kita. Di tengah kekacauan dan kegelapan, jika mata kita tertuju pada Tuhan, kita dapat mengenali kehadiran, perhatian, dan pertolongannya, sebab Dia menuntun kita ke tanah perjanjian yang kekal. Baik, saya coba akan ambil poin-poin yang ada di bagian pendahuluan ini supaya kita dapat lebih memahami pelajaran ini. Kita boleh lihat di sini, ya. Ini dia. Pelajaran ini berpusat pada kitab Keluaran, khususnya pasal 1 dan pasal 2.
yang menceritakan tentang latar belakang penindasan bangsa Israel di Mesir dan kelahiran Musa. Ya, tadi kita ayat hafalannya sudah baca, saya akan menjabarkan inti dari pelajaran kita. Kitab Keluaran adalah kisah tentang penebusan, pembebasan, dan keselamatan. Ini menunjukkan bagaimana Allah berintervensi untuk menyelamatkan umatnya yang tertindas. Di sini ada poin-poin utama yang saudara bisa lihat, penderitaan dan penindasan. Bangsa Israel mengalami perbudakan yang kejam di Mesir, digambarkan sebagai yang tertindas, terpinggirkan, teraniaya, tereksploitasi, dan direndahkan. Ini adalah kondisi yang mungkin sedang kita alami juga pada saat ini. Ya, kondisi yang bagi siapapun pada saat ini sedang merasa ditinggalkan atau dilupakan. Kemudian Allah yang memperhatikan. Meskipun dalam penderitaan, pelajaran kita mengatakan Allah tidak tinggal diam. Dia mendengar mereka mengerang, mengingat kepada perjanjiannya, melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Ini menunjukkan sifat Allah yang penuh kasih dan peduli terhadap umatnya. Kemudian pengharapan dan intervensi ilahi. Kisah Keluaran memberikan pengharapan bahwa Allah yang sama yang menyelamatkan bangsa Ibrani pada saat itu juga dapat menyelamatkan kita. Dia campur tangan dalam kehidupan manusia untuk menolong mereka yang menderita. Penebusan melalui iman. Tuhan mengambil inisiatif untuk membebaskan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita hanya perlu menerima dengan iman apa yang Dia tawarkan. Kemudian kitab Keluaran ini adalah sebagai cerminan Kristus. Disebutkan bahwa kitab Keluaran menunjukkan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita semua. Ini adalah gambaran awal dari rencana penebusan Allah yang telah disiapkan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kemudian fokus pada Tuhan. Dalam kekacauan dan kegelapan, hidup menjaga agar mata kita tertuju pada Tuhan, memungkinkan kita mengenali kehadiran, perhatian, dan pertolongannya saat Dia memimpin kita menuju tanah perjanjian yang kekal. Kemudian, di dalam pelajaran kita pada saat ini, ayat-ayat yang perlu dibaca, yang dianjurkan di dalam pelajaran kita adalah Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Ya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, Anda dianjurkan untuk membaca ayat-ayat berikut. Keluaran 1 ayat 1 sampai 22 adalah menggambarkan bagaimana bangsa Israel bertumbuh pesat dan kemudian bagaimana Firaun mulai menindas mereka karena takut akan jumlah mereka. Kemudian Kejadian 37 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 39 ayat 2 dan 21 memberikan konteks awal bagaimana Yusuf, nenek moyang bangsa Israel, dijual ke Mesir dan bagaimana Tuhan menyertainya bahkan dalam perbudakan. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Allah tidak terbatas pada saat kebebasan fisik. Bahkan pada saat kita diperbudak atau mengalami suatu penganiayaan, Tuhan juga hadir untuk kita. Kemudian Kisah Para Rasul 7 ayat 6 memberikan perspektif perjanjian baru tentang nubuat, penindasan, dan pembebasan Israel. Kemudian Galatia 3 ayat 16 dan 17 menjelaskan pentingnya perjanjian Allah dengan Abraham yang menjadi dasar bagi tindakannya untuk membebaskan keturunannya. Kemudian Keluaran 2 ayat 1 sampai 25 menceritakan kisah kelahiran Musa, penemuannya oleh putri Firaun, masa mudanya, dan bagaimana ia menyaksikan penderitaan bangsanya yang akhirnya mendorongnya untuk melarikan diri ke Midian. Bagian ini juga memuat ayat hafalan tadi. Pelajaran ini mengajarkan kita tentang karakter Allah yang setia dan penuh kasih yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan dalam penindasan yang paling parah sekalipun, ini adalah kisah yang memberikan pengharapan dan mengundang kita untuk percaya pada intervensinya dalam hidup kita. Ini adalah poin-poin yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Dan pada saat ini kita akan memasuki pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu, umat Allah di Mesir. Kitab Keluaran disebut dalam bahasa Ibrani Semot, yang secara harfiah berarti nama-nama dalam bahasa Inggris, sesuai dengan kata-kata pembuka dari dokumen kuno tersebut. Dan inilah nama-nama itu, adalah kata pembukaannya. Nama-nama keluarga Bapa leluhur Yakub disebutkan di awal kitab ini. Bacalah Keluaran 1 ayat 1 sampai 7. Kebenaran penting apakah yang ditemukan di sini? Mari kita buka kitab Keluaran ayat 1 sampai 7. Keluaran 1 ayat 1 sampai 7. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Aser. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya, dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Mari kita lanjut ke pembahasan pelajaran kita.
Tadi ada pertanyaan ya, kebenaran penting apakah yang ditemukan di sini? Ya ini yang highlight warna krem, ini adalah tambahan untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan di pelajaran kita. Dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 7, kebenaran penting yang kita temukan adalah kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap janjinya untuk melipat gandakan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian penjelasan pelajaran kita mengatakan kitab Keluaran dimulai dengan pengingat akan berkat Tuhan. Ketika bapa leluhur Yakub dan keluarganya menetap di Mesir, jumlah mereka hanya 70 orang. Kejadian 46 ayat 27 dan Keluaran 1 ayat 5. Tetapi bangsa Israel beranak cucu dan bertambah banyak, berlipat ganda, dan menjadi sangat kuat, sehingga negeri itu penuh susah oleh mereka. Keluaran 1 ayat 7. Namun pada saat Keluaran, jumlah mereka kira-kira 600.000 orang yang berjalan kaki. Belum termasuk anak-anak. Keluaran 12 ayat 37. Ini adalah penggenapan janji Allah kepada bapa leluhur tentang keturunan yang banyak dan menjadi bangsa yang besar. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memegang kendali atas pertumbuhan dan keberadaan umatnya, bahkan dalam situasi yang mungkin tidak terduga atau sulit di masa depan. Kemudian pelajaran kita mengatakan, bacalah Keluaran 1 ayat 8 sampai 11. Bagaimanakah situasi bangsa Israel pada saat Keluaran? Mari kita baca kembali sambungannya. Keluaran 1 ayat 8 sampai 11. Keluaran 1 ayat 8 sampai 11. Kemudian bangkitlah seorang raja Mesir yang baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rohani ditempatkan atas mereka, untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Kita kembali kepada pelajaran kita. Di sini ada pertanyaannya, bagaimanakah situasi bangsa Israel pada saat Keluaran? Situasi bangsa Israel pada saat Keluaran ini saya tambahkan untuk menjawab pertanyaan di dalam pelajaran ini. Yang pertama, munculnya raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Ini adalah situasi yang kita dapat lihat di dalam Keluaran 1 ayat 8 sampai 11 ya. Pada saat bangsa Israel pada saat mau keluar dari Mesir, ya. Munculnya raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Firaun yang baru tidak mengingat kontribusi, ya. Munculnya raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Firaun yang baru tidak mengingat kontribusi Yusuf yang telah menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Ini menandai perubahan drastis dalam perlakuan terhadap bangsa Israel. Kemudian ketakutan Firaun terhadap jumlah Israel. Firaun melihat jumlah bangsa Israel yang sangat banyak sebagai ancaman potensial. Dia khawatir Israel akan bergabung dengan musuh Mesir jika terjadi perang dan kemudian meninggalkan negeri itu. Penindasan dan kerja paksa. Sebagai respon atas ketakutan ini, Firaun menempatkan para pengawas kerja paksa atas Israel untuk menindas mereka dengan kerja keras. Mereka dipaksa membangun kota-kota perbekalan, Pitom dan Ramses. Tujuannya adalah untuk melemahkan dan mengurangi jumlah bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami penindasan sistematis dan perbudakan yang kejam di bawah pemerintahan Firaun yang baru. Teks Alkitab melukiskan kisah Bani Israel di Mesir dengan warna-warna gelap. Kitab Keluaran dimulai dengan perbudakan mereka oleh para penguasa Mesir dan kerja paksa yang mereka paksakan kepada orang Ibrani. Namun kitab Keluaran diakhiri dengan kehadiran Allah yang penuh kedamaian dan penghiburan di dalam kemah suci. Di pusat perkemahan Israel, lihat Keluaran 40. Di antara dua kutub yang berlawanan ini, kemenangan Tuhan digambarkan. Dengan Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan, dengan membelah Laut Merah dan dengan mengalahkan tentara terkuat pada masa itu. Kemenangan spektakuler Tuhan atas kekuatan-kekuatan jahat dinyatakan. Kisah ini secara paradoks menekankan tentang penindas bahwa makin ditindas, bangsa Israel makin bertambah banyak dan berkembang. Keluaran 1 ayat 12. Artinya, tidak peduli apapun intrik manusia, Tuhan tetap berdaulat dan akan menyelamatkan umatnya. Bahkan jika keadaan tampak tidak ada harapan, setidaknya dari sudut pandang manusia. Kemudian ada pertanyaan di pelajaran kita di paling bawah. Seorang raja baru muncul yang tidak mengenal Yusuf. Apakah yang disampaikan oleh kisah ini kepada kita tentang bagaimana kita tidak boleh menganggap remeh keadaan, terutama keadaan yang baik? Ya, ini saya akan coba jabarkan. Saya coba bantu jawab untuk lebih memahami pelajaran dan menjawab pertanyaan yang tadi. Ya, berikut adalah beberapa poin yang kita dapat ambil. Ya, bagaimana kita tidak boleh menganggap remeh keadaan.
terutama keadaan yang baik karena situasi yang bisa berubah dengan cepat dan drastis. Yang pertama, keadaan baik bersifat sementara. Ya, Yusuf dan keluarganya menikmati posisi istimewa di Mesir berkat jasa Yusuf. Namun, pergantian kepemimpinan membawa perubahan total. Ini menunjukkan bahwa keadaan yang menguntungkan atau nyaman tidak selalu abadi, tidak selalu berlangsung seperti demikian. Kita tidak bisa berasumsi bahwa kebaikan atau pengakuan yang kita miliki saat ini akan berlangsung selamanya. Kemudian, pentingnya memori dan pengetahuan sejarah. Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf adalah simbol dari melupakan sejarah dan kebaikan masa lalu. Ketika sejarah dilupakan, orang-orang atau kelompok yang sebelumnya dihargai bisa saja menjadi target diskriminasi dan penindasan. Ini menekankan pentingnya mengingat akar, sejarah, dan nilai-nilai yang telah membawa kita ke posisi sekarang. Kemudian kerentanan terhadap perubahan politik atau sosial. Cerita ini menunjukkan betapa rentannya suatu kelompok atau individu terhadap perubahan dalam struktur kekuasaan atau sentimen sosial. Fir'aun yang baru melihat Israel bukan lagi sebagai sekutu atau penyelamat, melainkan dia melihat itu adalah sebagai ancaman. Ini adalah pengingat akan untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi potensi perubahan yang tidak terduga dalam lingkungan kita. Keangkuhan atau rasa aman yang berlebihan. Terkadang, ketika keadaan baik, kita cenderung merasa terlalu aman atau bahkan angkuh, melupakan bahwa keberuntungan bisa berbalik. Kisah ini mengajarkan kerendahan hati dan kesiapan untuk beradaptasi ketika situasi berubah. Singkatnya, kita diajarkan untuk tidak menganggap remeh keadaan, yang menganggap remeh kebaikan yang kita alami, karena perubahan bisa saja datang kapan saja, dan seringkali tanpa peringatan. Penting untuk selalu waspada, mengingat sejarah, dan tidak pernah melupakan bahwa setiap keadaan, baik atau buruk, bisa berubah. Ini pertanyaan yang sudah kita bahas dan kita jawab di bagian akhir dari pelajaran hari Minggu. Kita akan memasuki pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin, latar belakang sejarah. Ketika keluarga Yakub tiba di Mesir setelah mengalami kelaparan di Kanaan, Kejadian 46, Raja Mesir bersikap ramah kepada orang Ibrani karena Yusuf dan semua yang telah dia lakukan untuk orang Mesir. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kejadian 41 ayat 41 sampai 43. Apakah kunci kesuksesan Yusuf yang luar biasa di Mesir setelah awal yang sulit? Baca Kejadian 37 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 39 ayat 2 dan 21. Mari kita baca ayatnya. Kejadian 37 ayat 26. Ya. Lalu kata Yehuda itu kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat. Kemudian dijual kepada orang-orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kemudian Kejadian 39 ayat 2 dan ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kemudian ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kita kembali kepada pembahasan kita. Ya, di sini ditanyakan apakah kunci kesuksesan Yusuf. Ya, setelah awal yang sulit, kunci kesuksesan Yusuf yang luar biasa di Mesir dapat ditemukan dalam dua faktor utama yang disebutkan dalam ayat-ayat Alkitab. Yang pertama, kehadiran Tuhan besertanya. Kejadian 39 ayat 2 dan 21. Ayat-ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan bahwa Tuhan menyertainya dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ini adalah faktor terpenting. Kehadiran dan berkat Tuhan yang memungkinkannya berhasil dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Bahkan ketika dia diasingkan, dijual sebagai budak, atau dipenjara. Kemampuannya untuk menafsirkan mimpi dan kebijaksanaannya dalam mengelola Mesir berasal dari anugerah ilahi. Kemudian integritas dan kesetiaan. Tersirat dari Kejadian 37 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 39 ayat 2 dan 21, meskipun tidak disebutkan secara langsung sebagai kunci kesuksesan, dalam ayat-ayat tersebut, narasi keseluruhan menunjukkan bahwa Yusuf adalah pribadi yang berintegritas dan setia. Bahkan dalam kesulitan, ia menolak godaan istri Potifar dan tetap melakukan tugasnya dengan baik, yang mencerminkan karakternya yang teguh. Kesetiaan ini menarik perhatian atasannya, Potifar dan kepala penjara, dan pada akhirnya Fir'aun.
Kemudian kita lanjut pembahasan latar belakang sejarah kisah Yusuf dan Keluaran. Ya, periode Yusuf ini pada saat Yusuf datang atau berada di Mesir, kita tahu bahwa keluarga Yakub datang ke Mesir selama masa pemerintahan Firaun yang bersahabat dengan Yusuf pada waktu itu. Ini kemungkinan adalah Firaun dari dinasti ke-12 atau ke-15 yang bernama Hyksos yang memerintah pada masa kerajaan tengah atau periode menengah kedua di Mesir. Meskipun Alkitab tidak menyebutkan namanya secara spesifik, Yusuf diangkat menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir yang menunjukkan statusnya yang sangat tinggi. Kemudian, ya, setelah Firaun pada masa Yusuf ada, pada saat itu Yakub datang ke Mesir, kemudian pergantian dinasti dan penindasan. Ya, Firaun yang tidak mengenal Yusuf di dalam Keluaran 1 ayat 8 adalah Ahmose, memerintah dari tahun 1570 sebelum Masehi sampai 1546 sebelum Masehi. Kedatangannya menandai awal dari dinasti ke-18 dan penindasan terhadap bangsa Israel. Kemudian Firaun setelahnya yaitu Amenhotep I tahun 1546 sebelum Masehi dan 15 sampai 1526 sebelum Masehi melanjutkan penindasan terhadap Israel. Kemudian Tutmose I tahun 1525 sebelum Masehi sampai 1512 sebelum Masehi mengeluarkan dekret kematian bagi anak laki-laki Ibrani. Kemudian Hatshepsut 1503 sebelum Masehi sampai 1482 sebelum Masehi. Putrinya adalah putri yang mengadopsi Musa. Kemudian Tutmose III hidup tahun 1504 sebelum Masehi sampai 1450 sebelum Masehi adalah Firaun pada zaman Keluaran setelah sempat menjadi menteri bersama Hatshepsut. Kemudian waktu Keluaran, berdasarkan perhitungan yang paling masuk akal, Keluaran terjadi pada Maret 1450 sebelum Masehi, ya. Pada Maret 1450 sebelum Masehi, ya. Kemudian ayat-ayat Alkitab yang mendukung perkiraan ini meliputi Kejadian 15 ayat 13 sampai 16, Keluaran 12 ayat 40 sampai 41, kemudian Hakim-Hakim 11 ayat 26 dan 1 Raja-Raja 6 ayat 1 serta Kisah Para Rasul 7 ayat 6 dan Galatia 3 ayat 16 sampai 17. Periode yang dicakup Keluaran pasal 1, meskipun detailnya masih belum sepenuhnya jelas, pasal pertama kitab Keluaran mencakup rentang waktu yang sangat panjang, mulai dari kedatangan keluarga Yakub di Mesir hingga dekret kematian Firaun. Pasal pertama Keluaran mencakup periode yang panjang, dari masa Yusuf ketika ayahnya Yakub dan seluruh keluarganya memasuki Mesir hingga dekret kematian Firaun. Meskipun ada perdebatan mengenai jumlah tahun yang tepat, yang penting adalah bahwa meskipun umatnya diperbudak di negeri asing, Tuhan tidak melupakan mereka. Artinya, meskipun banyak detail tentang orang Ibrani di Mesir pada waktu itu masih tersembunyi, setidaknya untuk saat ini, lihat 1 Korintus 13 ayat 12, penyingkapan karakter Allah masih bersinar melalui halaman-halaman kitab ini. Seperti halnya di seluruh kitab suci, kita dapat mengetahui bahwa seburuk apapun keadaan yang terjadi, Allah selalu ada, dan kita dapat mempercayai Dia dalam situasi seburuk apapun yang kita hadapi. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin, kita akan memasuki pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa, para bidan Ibrani. Kita tidak dapat memahami kitab Keluaran tanpa mengandaikan ajaran-ajaran kitab Kejadian. Orang-orang Yahudi pindah ke Mesir, dan setelah mengalami masa kemakmuran dan kedamaian yang luar biasa, mereka diperbudak. Tetapi Allah tidak meninggalkan umatnya dalam masalah mereka, meskipun terkadang terlihat seperti itu. Tidak diragukan lagi, banyak orang Ibrani yang putus asa dengan keadaan mereka. Namun, pada saat kesusahan, Dia datang untuk menolong dengan tangannya yang kuat. Tuhan kita menguatkan para pengikutnya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Bacalah Keluaran 1 ayat 9 sampai 21. Peran kunci apakah yang dimainkan oleh para bidan yang setia? Dan mengapa mereka dikenang dalam sejarah? Nah, kita baca Keluaran 1 ayat 9 sampai 21. Ayat 9 sampai 21. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rohani ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu, dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata.
dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra, yang lain bernama Pua katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Kita kembali kepada pembahasan kita. Ya, di sini ditanyakan peran kunci apakah yang dimainkan oleh para bidan yang setia dan mengapa mereka dikenang dalam sejarah. Peran kunci bidan Ibrani dan mengapa mereka dikenang, ya. Di dalam Keluaran 1:15 sampai 21 para bidan Ibrani yaitu Sifra dan Pua memainkan peran kunci yang sangat penting dalam keberlangsungan bangsa Israel di Mesir. Mereka dikenang dalam sejarah karena tindakan kesetiaan dan keberanian mereka di hadapan perintah Firaun yang kejam. Ketika Firaun memerintahkan mereka untuk membunuh semua bayi laki-laki Ibrani saat lahir, Sifra dan Pua dengan berani menolak untuk mematuhi perintah ini. Mereka tidak takut kepada Firaun, sang penguasa duniawi yang mengklaim sebagai dewa, melainkan takut akan Tuhan yang sejati. Alkitab menyatakan bahwa mereka takut akan Allah. Itu terdapat di dalam Keluaran 1 ayat 17 yang sudah kita baca. Karena ketakutan mereka akan Tuhan, mereka tidak membunuh bayi laki-laki itu. Ketika Firaun memanggil mereka dan menanyai mereka, mengapa mereka tidak melakukan perintahnya, mereka memberikan alasan bahwa wanita Ibrani begitu kuat dan melahirkan sebelum bidan sempat datang. Meskipun ini alasan yang sangat strategis, inti dari tindakan mereka adalah prioritas ketaatan kepada Tuhan di atas ketaatan kepada manusia. Mereka dikenang karena keberanian dan dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, kemudian mereka menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan lebih tinggi daripada ketaatan kepada otoritas manusia yang tidak adil. Kemudian peran dalam memelihara bangsa Israel. Tindakan mereka secara langsung berkontribusi pada kelangsungan hidup bayi laki-laki Ibrani, termasuk Musa yang kelak akan menjadi pemimpin yang membebaskan Israel. Contoh iman dan integritas. Mereka menjadi teladan iman dan integritas dan keberanian moral, menunjukkan bahwa bahkan orang-orang yang tampaknya biasa dapat melakukan hal-hal yang luar biasa demi kebenaran. Kemudian diberkati oleh Tuhan. Karena kesetiaan mereka, Tuhan memberkati mereka dengan keluarga yang besar mereka sendiri, menunjukkan bahwa Tuhan menghargai dan membalas ketaatan. Tidak ada Firaun yang memiliki nama dalam kitab Keluaran. Mereka hanya menyandang gelar Firaun, yang berarti raja. Orang Mesir percaya bahwa Firaun adalah dewa di bumi, putra dewa Ra atau dewa Osiris atau Horus. Ra dianggap sebagai dewa Mesir tertinggi, dewa matahari itu sendiri. Namun, terlepas dari semua kekuatannya, Tuhan ini tidak dapat memaksa para bidan untuk melawan keyakinan mereka. Bahkan berbeda dengan Firaun yang tidak memiliki nama. Kedua bidan ini memiliki nama, yaitu Sifra dan Pua. Terdapat dalam Keluaran 1 ayat 15. Mereka sangat dihormati karena mereka takut akan Tuhan. Perintah Firaun yang jahat tidak berpengaruh pada mereka karena mereka lebih menghormati Tuhan daripada penguasa duniawi. Lihat juga Kisah 5 ayat 29. Dengan demikian, Tuhan memberkati mereka dengan keluarga besar mereka sendiri. Sungguh sebuah kesaksian yang kuat akan kesetiaan. Para perempuan ini terlepas dari betapa sedikitnya pengetahuan mereka tentang teologi, mereka tidak hanya mengetahui apa yang benar, tetapi juga memilih untuk melakukan apa yang benar. Ketika Firaun melihat bahwa rencananya gagal, dia memerintahkan orang Mesir untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang Ibrani. Mereka harus melemparkannya ke sungai Nil, mungkin sebagai persembahan kepada Hapi, dewa sungai Nil, dan juga kepada dewa kesuburan. Ini adalah pertama kalinya tercatat bahwa orang Yahudi harus dibunuh hanya karena mereka adalah orang Yahudi. Tujuan dari perintah kematian itu adalah untuk menaklukkan bangsa Ibrani, memusnahkan semua keturunan laki-laki dan mengasihkan para wanita ke dalam bangsa Mesir, sehingga mengakhiri ancaman yang diyakini Firaun bahwa bangsa Ibrani mengancam bangsanya. Para bidan tidak hanya tahu tindakan yang tepat untuk dilakukan, tetapi mereka juga melakukannya. Apakah pesan yang jelas di sini untuk kita? Ya, pesan yang jelas di sini untuk kita adalah bahwa mengetahui apa yang benar saja tidak cukup. Kita juga harus berani melakukan apa yang benar, terutama ketika hal itu menuntut keberanian dan menentang tekanan yang ada. Beberapa poin penting dari pesan ini adalah pertama, tindakan lebih penting daripada pengetahuan saja. Sifra dan Pua tidak hanya memiliki pemahaman yang sama tentang etika atau teologi. Mereka menerjemahkan keyakinan mereka menjadi tindakan nyata. Kita mungkin tahu banyak hal yang benar untuk dilakukan, tetapi jika kita tidak bertindak,
pengetahuan atau kebenaran yang kita miliki itu tidak menghasilkan perubahan atau keadilan. Kemudian prioritaskan ketaatan kepada Tuhan. Kisah ini menegaskan prinsip bahwa ketaatan kepada Allah harus lebih utama daripada ketaatan kepada manusia, terutama ketika perintah manusia bertentangan dengan kehendak Allah yang benar dan adil. Keberanian dalam menghadapi ketidakadilan, dalam menghadapi sistem yang menindas dan perintah yang tidak bermoral, kita dipanggil untuk memiliki keberanian untuk melawan. Ini tidak selalu berarti pemberontakan fisik, tetapi bisa berarti penolakan yang teguh untuk berpartisipasi dalam kejahatan atau berbicara untuk keadilan. Tuhan memberkati ketaatan. Meskipun ada risiko besar, Tuhan memberkati Sifra dan Pua. Ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memilih untuk menempatkan Tuhan terlebih dahulu dan melakukan kebenaran, Tuhan akan memelihara dan menghormati kita, bahkan di tengah tantangan. Kemudian, sebagai penutup untuk pertanyaan yang tadi, ya, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya tahu apa yang benar, tetapi juga memiliki keberanian dan integritas untuk hidup sesuai dengan keyakinan itu dan melakukan apa yang benar. Bahkan ketika ada konsekuensi atau tekanan yang besar, ini adalah panggilan untuk iman yang aktif dan berani. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pengalaman Sifra dan Pua ini ya memanggil kita. Kita memiliki keadaan yang sulit. Kita tahu selama pandemi yang kemarin ya, banyak keadaan-keadaan yang sulit yang kita alami sebagai umat-umat Tuhan. Pelajaran pada saat ini, pelajaran hari Selasa mengenai para bidan Ibrani ini, memanggil kita, merenungkan apa yang telah kita lalui selama masa-masa hidup kita yang lampau. Dan jika kita melakukan kesalahan, atau kita hanya mengetahui kebenaran tapi tidak berani melakukan kebenaran yang kita miliki, pelajaran dari Sifra dan Pua pada saat ini memanggil kita supaya kita memiliki keberanian dan integritas untuk hidup sesuai dengan keyakinan itu dan melakukan apa yang benar. Dan kita tahu walaupun untuk melakukan kebenaran itu sulit, tetapi kita dapat melihat bahwa Tuhan selalu menuntun jika kita melakukan kebenaran, karena kebenaran itu adalah firman Tuhan itu sendiri dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan ini adalah tema sepanjang kitab Keluaran yang akan kita pelajari sepanjang 3 bulan ke depan. Dan kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa dan kita memasuki pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu, Musa dilahirkan. Bacalah Keluaran 2 ayat 1-10. Apakah peran pemeliharaan dan perlindungan Allah dalam kisah kelahiran Musa? Mari kita baca Keluaran 2 ayat 1-10. Keluaran 2 ayat 1-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan. Dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah perahu di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Kita lanjut pelajaran kita. Dalam Keluaran 2 ayat 1-10, peran pemeliharaan dan perlindungan Allah dalam kisah kelahiran Musa sangatlah menonjol. Meskipun perintah Firaun untuk membunuh setiap bayi laki-laki Ibrani, kelahiran dan penyelamatan Musa menunjukkan bagaimana Tuhan secara ajaib bekerja melalui berbagai individu dan keadaan untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah bagaimana pemeliharaan dan perlindungan Allah terlihat. Yang pertama, anugerah pada kelahiran, anak yang baik. Musa dilahirkan sebagai anak yang istimewa atau baik. Dalam bahasa Ibrani disebut top. Ini bukan sekedar deskripsi fisik, tetapi sebuah penegasan ilahi bahwa kelahirannya sesuai dengan rencana Tuhan. Meskipun dalam situasi yang sangat berbahaya, ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki tujuan khusus baginya sejak awal. Keberanian orang tua yang beriman. Orang tua Musa, Amram dan Yokebed, menunjukkan iman yang luar biasa. Mereka melihat bahwa Musa anak yang baik dan menyembunyikannya selama 3 bulan.
Keberanian mereka untuk tidak takut pada perintah raja adalah langkah awal pemeliharaan Tuhan. Ide cerdas untuk menyelamatkan Musa. Ketika mereka tidak bisa lagi menyembunyikannya, ibunya menaruhnya dalam sebuah peti pandan yang dilapisi ter dan gala, lalu meletakkannya di antara rumput gelaga di tepi sungai Nil. Ini bukan tindakan putus asa tanpa arahan, tetapi strategi yang cerdas, yang meskipun beresiko, membuka jalan bagi intervensi ilahi. Kehadiran Miriam yang setia. Saudara perempuan Musa, Miriam, berdiri di kejauhan untuk mengawasi. Kehadirannya yang sabar dan strategi sangat krusial. Ketika putri Firaun menemukan bayi itu, Miriam dengan cepat menawarkan untuk memanggil seorang wanita Ibrani untuk menyusui bayi tersebut, yang secara ajaib mempertemukan kembali Musa dengan ibunya sendiri. Campur tangan putri Firaun. Ini adalah salah satu aspek yang paling menakjubkan dari pemeliharaan Allah. Putri Firaun yang seharusnya menjadi alat penindasan ayahnya, justru menjadi penyelamat Musa. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan dan ia mengambil bayi itu sebagai anaknya sendiri. Ini adalah ironi ilahi. Firaun ingin memusnahkan, tetapi putrinya sendiri justru memelihara calon pemimpin yang akan membebaskan umat Israel. Musa dibesarkan dalam lingkungan yang strategis. Melalui adopsi oleh putri Firaun, Musa dibesarkan di istana Mesir, menerima pendidikan terbaik yang tersedia. Ini adalah tempat yang tidak terduga bagi seorang pemimpin Israel untuk dibesarkan. Tetapi ini memberinya pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk tugasnya di masa depan. Meskipun sebagian besar pendidikannya mungkin tidak berguna dalam hal pengetahuan rohani, itu memberinya pengalaman dan posisi untuk berinteraksi dengan kekuatan Mesir. Secara keseluruhan, kisah ini adalah demonstrasi yang kuat tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui berbagai sarana, keberanian individu, tindakan yang tampaknya kebetulan, dan bahkan hati musuh untuk melindungi, memelihara, dan menyiapkan alatnya untuk menggenapi janjinya. Musa yang ditarik keluar dari air sungai adalah lambang bagaimana Tuhan menarik umatnya keluar dari perbudakan Mesir kelak. Latar belakang sejarah kelahiran dan kehidupan Musa sangat menggetarkan karena ia hidup pada masa dinasti ke-18 Mesir yang terkenal. Seorang raja pada masa dinasti ini, Tutmose III, yang dijuluki Napoleon dari Mesir, dianggap sebagai salah satu Firaun yang paling terkenal di Mesir kuno. Meskipun berada di bawah ancaman hukuman mati saat dilahirkan, lihat Keluaran 1 ayat 22, Musa dilahirkan sebagai seorang anak yang istimewa. Istilah Ibrani ini menggambarkan lebih dari sekedar kecantikan luar. Kata ini digunakan misalkan untuk mencirikan karya Allah selama pekan penciptaan, ketika ia menyatakan bahwa segala sesuatu itu baik, bahkan sangat baik. Kejadian 1 ayat 4 dan ayat 10 dan ayat 31. Sebagai ciptaan baru, anak yang baik ini menurut rencana Allah akan menjadi orang dewasa yang akan memimpin bangsa Ibrani keluar dari perbudakan. Pada saat kelahiran bayi ini terutama dalam keadaan yang begitu mengerikan, siapakah yang dapat membayangkan masa depannya? Siapakah yang dapat membayangkan masa depannya? Namun demikian, Allah akan menggenapi firman-Nya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia telah membuat perjanjian dengan mereka, bahwa dia akan memberikan tanah perjanjian kepada keturunan mereka. Keluaran 2 ayat 24 dan 25. Dan dia akan menggunakan bayi ini, yaitu Musa, puluhan tahun kemudian untuk melakukan hal itu. Hingga kemudian, putri Mesir, Hatshepsut, mengadopsi Musa sebagai putranya. Nama yang diberikan kepada Musa berasal dari Mesir, yang berarti anak dari, atau lahir dari, seperti yang tercermin dalam nama Ahmose, anak atau Tutmose, anak Tot. Dengan demikian, namanya diterjemahkan dalam bahasa Ibrani sebagai Mose, yang berarti ditarik keluar. Nyawanya secara ajaib diselamatkan ketika ia ditarik keluar dari sungai. Kita hanya mengetahui beberapa hal tentang kehidupan awalnya. Setelah diselamatkan secara ajaib dan diadopsi oleh Hatshepsut, Musa hidup selama 12 tahun pertama dengan keluarga aslinya. Keluaran 2 ayat 7 dan dari Ellen White, Alpha dan Omega jilid 1 halaman 286. Ya, kita tahu bahwa Musa pada akhirnya selama 12 tahun pertama dia hidup dengan keluarga aslinya. Dia diasuh oleh ibu kandungnya sendiri. Ya, dan statement ini atau kenyataan bahwa Musa hidup selama 12 tahun pertama dengan keluarga aslinya, diasuh oleh ibu kandungnya sendiri, memberikan pelajaran kepada kita di dalam keluarga-keluarga umat Tuhan pada saat ini. Pelajaran apakah itu? Bagaimana pentingnya? Ya, ada suatu kutipan di buku Roh Nubuat, ya, bahwa 7 atau 9 bahkan 10 sampai 12 tahun awal dari hidup seorang anak itu adalah pendidikan yang sangat penting yang boleh diberikan langsung oleh ibu kandungnya sendiri. Dan di sini kita dapat lihat bahwa Tuhan konsisten dengan pekabaran yang dia berikan kepada seluruh rumah tangga umat Tuhan yang ada di dalam dunia pada saat ini. Bahwa 12 tahun hidup dari seorang anak, 12 tahun pertama hidup dari seorang anak, itu haruslah ya diberikan, pendidikan yang diterima oleh anak itu haruslah diberikan oleh ibu kandungnya sendiri. Dan di sini kita dapat lihat bahwa Musa hidup selama 12 tahun pertama dengan keluarga aslinya. Dia diasuh oleh ibu kandungnya sendiri. Ya. Dan Musa kemudian menerima pendidikan terbaik di Mesir.
ya. Dan kemudian dia menerima pendidikan di Mesir, dan kita dapat melihat bahwa ketika 12 tahun pertama itu dibangun, pendidikannya dibangun pondasinya oleh ibunya, bahwa setelah dia menerima pendidikan duniawi seperti yang diterima oleh Musa, kita tahu bahwa pendidikan atau dasar pendidikan yang diterima oleh Musa adalah dasar pendidikan yang berasal dari Tuhan. Itulah yang membuat kunci kehidupan Musa akhirnya apa? Sukses di dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Ya, sungguh menarik bahwa pada akhirnya pendidikan ini yang diterima oleh Musa di Mesir yang begitu banyak tidak berguna atau bahkan bertentangan dengan apa yang benar-benar penting. Pengetahuan akan Allah dan kebenarannya. Di sini ada pertanyaan, berapa banyak yang Anda pelajari pada akhirnya tidak berguna untuk hal-hal yang benar-benar penting? Pertanyaan ini mengundang kita untuk merenungkan nilai sejati dari apa yang kita pelajari dan di mana kita menempatkan prioritas dalam hidup. Dalam konteks kisah Musa yang menerima pendidikan terbaik di Mesir untuk menjadi Firaun berikutnya, tetapi kemudian sebagian besar pengetahuan itu ternyata tidak berguna atau bahkan bertentangan dengan tujuannya sebagai pembebas Israel dan hamba Allah. Bagi banyak dari kita, berapa banyak ditanya? Jawabannya adalah cukup banyak, ya, banyak sekali, sangat banyak. Dalam hidup kita sering menghabiskan waktu, energi, dan sumber daya untuk mempelajari atau mengejar hal-hal yang pada akhirnya tidak berkontribusi pada apa yang benar-benar penting dalam skala besar, terutama dalam konteks nilai-nilai abadi, pertumbuhan karakter, hubungan yang bermakna atau tujuan hidup yang lebih tinggi. Beberapa contoh bisa jadi berikut yang bisa dibagikan sesuai dengan pertanyaan itu. Pendidikan formal yang tidak relevan. Kita mungkin belajar banyak mata pelajaran di sekolah atau di universitas yang meskipun menarik atau menantang, tidak secara langsung berkaitan dengan pendidikan, tidak secara langsung berkaitan dengan panggilan hidup kita, pekerjaan kita, atau pemahaman kita tentang kebenaran yang mendalam. Kemudian informasi yang tidak penting. Di era informasi ini kita dibombardir dengan berita, gosip, tren, dan data yang meskipun kadang-kadang menghibur, seringkali tidak relevan dengan pertumbuhan pribadi atau spiritual kita. Keterampilan yang fokus pada duniawi, kita mungkin mengasah keterampilan yang sangat berharga di dunia korporat atau sosial, tetapi yang mungkin tidak memperkaya jiwa atau membantu kita dalam membangun kerajaan Allah. Misalnya kemampuan untuk berdebat, mengakali orang lain, atau mempromosikan diri secara berlebihan. Pengejaran status atau kekayaan. Banyak energi yang dihabiskan untuk mengejar status, kekayaan, atau pengakuan sosial, seperti yang ditunjukkan oleh Musa, bisa menjadi sia-sia jika tidak selaras dengan kehendak Allah. Pelajaran dari Musa adalah bahwa pengetahuan yang paling berharga bukanlah yang memberi kita kekuasaan atau status duniawi, melainkan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan mempersiapkan kita untuk melayani tujuannya. Bagi Musa ini adalah pengetahuan tentang Allah yang sejati dan kebenarannya yang memungkinkannya memimpin umatnya. Refleksi ini mendorong kita untuk mengevaluasi, ya. Kita boleh merenungkan apa yang benar-benar kita anggap penting dan untuk menginvestasikan waktu dan upaya kita dalam hal-hal yang memiliki nilai abadi, yaitu nilai kehidupan kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu dan kita akan memasuki pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis, perubahan rencana. Bacalah Keluaran 2 ayat 11 sampai 25. Peristiwa-peristiwa apakah yang dengan cepat terjadi dan mengubah seluruh arah kehidupan Musa? Pelajaran apakah yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Mari kita buka Keluaran 2 ayat 11 sampai 25. Keluaran 2 ayat 11 sampai 25. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapakah engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu.
Lalu diberikan Reuel, Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kita telah sampai ke ayat 25 dan kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Peristiwa yang mengubah hidup Musa dan pelajaran dari kisah ini. Ya, tadi ada pertanyaan, peristiwa-peristiwa apakah yang dengan cepat terjadi dan mengubah seluruh arah kehidupan Musa? Kemudian pelajaran apakah yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Ya, kita bahas di sini. Dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai 25, serangkaian peristiwa yang cepat mengubah seluruh arah hidup Musa dari seorang pangeran Mesir menjadi seorang pelarian di padang gurun. Peristiwa-peristiwa kuncinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melihat penindasan bangsanya, ayat 11 sampai 12. Musa meskipun dibesarkan di istana Firaun, menyadari identitasnya sebagai seorang Ibrani. Ketika ia keluar dan melihat seorang Mesir memukuli seorang Ibrani, ia tidak tahan, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya di pasir. Ini menunjukkan keberpihakan Musa terhadap bangsanya dan rasa keadilan yang kuat, tetapi juga tindakan impulsif yang didasari emosi daripada hikmat ilahi. Konfrontasi dengan sesama Ibrani, ayat 13-14. Dari Keluaran 2 tadi ya, ayat 13-14. Keesokan harinya Musa kembali keluar dan melihat orang Ibrani berkelahi. Ketika ia mencoba mendamaikan mereka, salah satu dari mereka mencela Musa, menanyakannya, apakah ia berniat membunuh mereka seperti yang Musa lakukan pada orang Mesir? Ini mengungkapkan bahwa tindakan pembunuhan Musa telah diketahui, bukan lagi menjadi rahasia. Kemudian yang ketiga, terungkapnya pembunuhan kepada Fir'aun di ayat 15. Fir'aun mendengar tentang pembunuhan yang dilakukan Musa dan berusaha membunuhnya. Ini adalah titik balik krusial Musa yang sebelumnya memiliki posisi istimewa, kini menjadi buronan. Kemudian yang keempat adalah pelarian ke Midian ayat 15. Untuk menyelamatkan hidupnya, Musa melarikan diri dari Mesir dan tiba di tanah Midian. Di sana ia bertemu dengan ketujuh putri Reuel, Yitro, di sumur. Membela mereka dari para gembala dan akhirnya dinikahi oleh Zipora, salah satu putri Yitro yang menghabiskan 40 tahun berikutnya sebagai gembala. Kemudian pelajaran dari kisah ini adalah identitas dan panggilan. Kisah ini menunjukkan bahwa identitas sejati dan panggilan ilahi seseorang tidak dapat dibungkam oleh keadaan eksternal. Meskipun Musa dibesarkan sebagai orang Mesir, dia merasakan panggilan untuk berpihak pada bangsanya. Kemudian kesiapan tidak selalu instan. Musa memiliki semangat yang benar untuk membebaskan bangsanya, tetapi ia melakukannya dengan kekuatan dan caranya sendiri, bukan cara Tuhan yang menyebabkan masalah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan seringkali perlu mempersiapkan kita, membentuk karakter kita, dan mengajarkan kita ketergantungan padanya sebelum kita siap untuk tugas besar yang Tuhan sediakan bagi kita. 40 tahun di Midian adalah masa sekolah padang gurun bagi Musa. Konsekuensi tindakan impulsif. Tindakan Musa membunuh orang Mesir adalah kesalahan yang mahal. Meskipun niatnya mungkin baik, metode yang ia gunakan adalah salah dan memiliki konsekuensi serius yang mengubah hidupnya secara drastis. Ini mengajarkan kita untuk tidak bertindak. Ya, ini mengajarkan kita untuk tidak bertindak berdasarkan emosi atau kekuatan kita sendiri, tetapi mencari hikmat dan pimpinan ilahi. Perlindungan Allah di tengah kesalahan. Meskipun Musa melakukan kesalahan besar, Tuhan tetap melindunginya dan menggunakan kesalahannya untuk mengarahkan Musa ke tempat yang Tuhan inginkan. Pelarian ke Midian, meskipun tampak seperti kemunduran, sebenarnya adalah bagian dari rencana Allah untuk melatih Musa menjadi pemimpin yang sabar dan rendah hati. Apa yang akan Musa lakukan? Ya, apakah dia akan menyerah pada iming-iming Mesir dan kesenangan istana, atau apakah dia akan menanggung penderitaan bersama bangsanya yang diperangi? Peristiwa-peristiwa segera memaksa Musa untuk mengambil keputusan. Ketika Firaun mendengar hal itu, ia berusaha membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tinggal di tanah Midian. Lalu ia duduk di dekat sebuah sumur, Keluaran 2 ayat 15. Setelah pembunuhan itu, Musa benar-benar tidak memiliki pilihan, setidaknya untuk tetap tinggal di Mesir. Dengan demikian, apapun rencana yang ada baginya untuk naik ke tahta Mesir menjadi Allah, ya, kita tahu bahwa Firaun dianggap sebagai Allah bagi mereka, ya, menjadi Allah dan dewa, maka rencana itu segera berakhir. Daripada menjadi Tuhan dan Tuhan yang palsu, Musa lebih memilih untuk melayani Tuhan yang benar. Tidak diragukan lagi pada saat ia melarikan diri. Musa tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Segala perkara ini tentang Musa membunuh orang Mesir dengan cepat diberitahukan kepada orang Mesir. Dan berita yang amat dibesar-besarkan itu dengan segera pula sampai ke telinga Firaun.
dinyatakan kepada raja bahwa tindakan ini berarti banyak, bahwa Musa bermaksud untuk memimpin bangsanya melawan orang Mesir, untuk menggulingkan pemerintah, dan menempatkan dirinya di atas tahta, dan bahwa tidak akan ada keamanan bagi kerajaan Mesir selama ia masih hidup. Pada saat itu juga diputuskan oleh raja bahwa Musa harus dibunuh, tetapi menyadari akan bahaya mengancam dirinya, Musa telah melarikan diri ke tanah Arab. Ellen White, Alpha dan Omega jilid 1 halaman 290. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Musa hidup selama 120 tahun. Itu terdapat di Ulangan 34 ayat 7. Ya, saya coba baca di Ulangan 34 ayat 7. Ya, saya tidak tampilkan di layar. Di situ tertulis di dalam Ulangan 34 ayat 7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi Musa hidup selama 120 tahun. Dan hidupnya ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang masing-masing terdiri dari 40 tahun. Di sini ada pembagiannya. 40 tahun pertama berada di Mesir, sebagian besar di istana kerajaan. Kemudian 40 tahun kedua dihabiskannya di rumah Yitro di wilayah Midian. Kemudian 40 tahun terakhirlah yang mengisi sebagian besar dari 5 kitab pertama Musa dan seperempat bagian ini. Dan kitab-kitab ini menceritakan kisah panggilan awal Israel untuk bersaksi kepada dunia yang penuh dengan penyembahan berhala yang menyingkapkan sifat dan karakter Allah yang benar. Lihat Ulangan 4 ayat 6-8. Kemudian ada pertanyaan di bagian pelajaran hari Kamis di bagian bawah. Apakah ini adalah rencana Allah agar Musa membunuh orang Mesir itu? Jika tidak, apakah yang diajarkan oleh kisah ini kepada kita? Tentang bagaimanakah Allah dapat mengambil alih situasi apapun dan menggunakannya untuk tujuannya sendiri? Bagaimanakah kitab Roma 8 ayat 28 menolong kita untuk memahami kebenaran yang penting ini? Ya, kita tahu jawabnya tidak. Membunuh orang Israel bukanlah rencana Allah. Tuhan adalah Allah yang kudus dan pembunuhan adalah dosa. Meskipun Musa memiliki niat yang mungkin baik membela bangsanya, ia melakukannya dengan cara yang salah dan bertentangan dengan perintah Allah. Kisah ini tidak membenarkan tindakan pembunuhan Musa. Bagaimana Allah mengambil situasi apapun dan menggunakannya untuk tujuannya? Meskipun tindakan Musa adalah kesalahan manusiawi, kisah ini dengan jelas mengajarkan bahwa Allah memiliki kedaulatan untuk mengambil alih situasi apapun, bahkan kesalahan dan kegagalan manusia, dan menggunakannya untuk tujuan Allah sendiri. Ya, berikut adalah bagaimana ini terlihat. Pembentukan karakter. 40 tahun Musa di Midian adalah periode penting untuk pembentukan karakter. Di istana Mesir, Musa mungkin terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri, pendidikannya, dan posisinya. Di Midian, ia belajar kesabaran, kerendahan hati, dan ketergantungan pada Tuhan sebagai gembala. Ini adalah persiapan yang penting sebelum ia bisa memimpin bangsa Israel. Waktu yang tepat. Musa melarikan diri pada usia 40 tahun dan kembali pada usia 80 tahun. Tuhan menunggu waktu yang tepat ketika Musa telah matang dan siap secara rohani, dan ketika Firaun yang lama telah meninggal. Penyediaan lingkungan baru. Pelarian Musa membawanya ke lingkungan yang baru di mana ia dapat berinteraksi dengan Yitro, imam Midian, yang mungkin juga seorang penyembah Allah, yang juga adalah seorang penyembah Allah yang sejati, atau setidaknya memiliki pemahaman tentangnya. Ini memberinya kesempatan untuk belajar dan tumbuh di luar pengaruh Mesir yang pagan, yang merupakan penyembahan berhala. Bagaimana Roma ayat 28 ayat 28 menolong kita memahami kebenaran ini? Roma 8 ayat 28 menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini adalah ayat kunci untuk memahami bagaimana Allah bekerja dalam kisah Musa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini berarti bahwa bahkan dalam kesalahan Musa membunuh orang Mesir dan konsekuensinya pelarian dan 40 tahun di padang gurun, Allah tidak absen. Dia tidak menyebabkan Musa membunuh, tetapi dia ada di sana di tengah-tengah kekacauan dan dia bekerja untuk Musa. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi Musa, kebaikan ini adalah transformasinya dari seorang pangeran yang impulsif menjadi seorang pemimpin yang sabar, rendah hati, dan sangat bergantung pada Tuhan. Pelarian itu bukanlah akhir dari kisahnya, tetapi awal dari persiapannya untuk panggilan yang lebih besar. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, Musa, meskipun cacat dan membuat kesalahan, memiliki hati yang mengasihi bangsanya dan pada akhirnya Allah. Dia adalah orang yang terpanggil, oleh karena itu Allah dapat mengambil kejadian yang paling kejam sekalipun, yang paling kelam sekalipun, dan menggunakannya untuk kemuliaannya dan kebaikan orang percaya. Jadi, meskipun pembunuhan itu bukanlah rencana Allah, Allah yang maha berdaulat dapat menggunakan konsekuensi dari tindakan itu, termasuk pelarian Musa, untuk membentuk Musa menjadi pribadi yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencananya yang agung, membebaskan umat Israel. Ini adalah bukti kekuatan penebusan dan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Jadi, sewaktu Musa melakukan pembunuhan terhadap orang Mesir, itu bukanlah rencana Allah. Ya, tetapi kita dapat lihat bahwa Allah dapat menggunakan rencana yang salah dari manusia untuk kebaikan atau tetap menjalankan rencana Tuhan.
tentunya tetapi dengan konsekuensi bahwa Musa harus menjalani pendidikan yang Tuhan berikan kepada Musa. Dan itulah yang Tuhan berikan juga kepada kita. Kita mungkin sering berbuat salah, tetapi kesalahan itu dapat berubah menjadi satu kebaikan oleh karena Tuhan mengarahkan atau memberikan pendidikan kepada kita. Dan tentunya pertobatan adalah salah satu kunci ketika kita melakukan kesalahan. Musa di situ dapat kita lihat bahwa dia bertobat. Kecuali dia tidak bertobat, maksudnya kecuali atau sebelum Musa bertobat, ya, Tuhan tidak akan bisa bekerja melalui kehidupan siapa? Musa. Tuhan tidak akan bisa bekerja mengubah segala kesalahan yang Musa lakukan menjadi satu kebesaran bagi perbuatan pekerjaan Tuhan. Kuncinya adalah tetap bahwa kita harus apa? Bertobat dari kesalahan. Dan Musa melakukan hal itu. Dan kita telah menyelesaikan pelajaran hari apa? Hari Kamis. Dan sekarang kita memasuki pelajaran hari Jumat. Pelajaran hari Jumat, yaitu merupakan bagian pendalaman, adalah pelajaran yang terakhir. Kita akan bacalah tulisan Ellen White yang berjudul Musa dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 282, 297 sampai 297 yang akan memberikan Anda wawasan yang signifikan ke dalam bagian yang dipelajari dari teks Alkitab untuk pekan ini. Teks Alkitab menyatakan bahwa bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan apa yang diperintahkan Raja Mesir kepada mereka. Tetapi mereka menyelamatkan anak-anak laki-laki itu hidup-hidup. Keluaran 1 ayat 17. Ellen G. White dengan tepat mengomentari kesetiaan para bidan dan pengharapan mesianik. Ini dia kutipannya, perintah telah dikeluarkan kepada kaum wanita yang pekerjaannya memberi kesempatan kepada mereka untuk dapat melaksanakannya, yaitu membunuh setiap bayi laki-laki seorang Ibrani pada waktu dilahirkan. Kita tahu bahwa setan sendirilah penggerak rencana ini. Ia mengetahui bahwa seorang penebus akan bangkit dari antara orang Israel. Dan dengan mendorong raja untuk membinasakan anak-anak Ibrani itu, setan yang mengharapkan akan dapat menggagalkan rencana ilahi. Tetapi perempuan-perempuan itu takut akan Allah dan tidak berani melaksanakan perintah yang kejam itu. Tuhan berkenan atas sikap mereka itu dan ia telah menjadikan mereka makmur. Ellen White, Alfa dan Omega jilid 1 halaman 284. Kabar baiknya dari semua ini adalah terlepas dari rencana iblis, Allah mengalahkannya dan dia menggunakan orang-orang yang setia untuk menggagalkan musuh. Kita memang hidup di wilayah musuh kita yang disebut Yesus sebagai penguasa atau penghulu dunia ini. Efesus 2 ayat 2 dan Yohanes 14 ayat 30. Iblis merebut posisi ini dari Adam, tetapi Yesus Kristus mengalahkannya dalam kehidupannya dan melalui kematiannya di kayu salib. Matius 4 ayat 1 sampai 11, Yohanes 16 ayat 30 dan Ibrani 2 ayat 14. Meskipun iblis masih hidup dan aktif seperti yang dinyatakan dalam usahanya untuk membunuh anak-anak itu, namun kematiannya sudah pasti, ya. Kita tahu bahwa nasib iblis akan sesuai dengan ini ada beberapa ayat, Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 16 ayat 11 dan Yohanes 20 ayat 9, ayat 10 dan ayat 14. Kita ambil contoh, saya tidak tampilkan di layar tetapi saya akan bacakan Wahyu 20 ayat 9. Ya, di dalam Wahyu 20 ayat 9 di sini diberitakan atau dikatakan kepada kita bagaimana nasib siapa? Nasib iblis. Ya, kita tahu di sini di ayat 9 dan 10. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi kita tahu bahwa nasib iblis akan dilemparkan ke lautan api dan belerang dan dia akan mengalami apa? Kematian. Kabar baiknya adalah bahwa kesulitan hidup dapat diatasi dengan kasih karunia Allah. Filipi 4 ayat 13. Kasih karunia itu adalah satu-satunya harapan kita. Dan kita telah menyelesaikan pelajaran kita untuk pelajaran pertama di triwulan ketiga di tahun 2025 ini, ya, yaitu penindasan, latar belakang, dan kelahiran Musa. Dan kiranya semoga bahwa pelajaran ini dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah tidak pernah absen. Bahkan sekalipun kita melakukan kesalahan, bahwa dia tetap memanggil kita, bahwa rencana Tuhan akan tetap jalan, apapun hambatan atau kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Dan biarlah kiranya pelajaran ini membawa berkat, dan kita semakin dipersiapkan untuk menghadapi krisis-krisis terakhir di akhir zaman, sebelum kedatangannya yang kedua kali, dan ini mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali pada saatnya nanti. Dan kita akan tutup pelajaran ini dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah menyelesaikan pembahasan pelajaran firman Tuhan dalam pelajaran pada saat ini. Dan kami mendapatkan gambaran yang lebih jelas, pencerahan yang lebih baik kepada kami. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan manusia. Bagaimana Tuhan bekerja, sebagaimana Engkau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Engkau turut sekarang bekerja, mengeluarkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan masih banyak Mesir-Mesir di dalam kehidupan kami. Masih banyak akan kesenangan dosa yang kami lakukan.
Tetapi Tuhan memanggil kami pada saat ini untuk kami boleh meninggalkan dosa dan kesenangan kami, untuk kami boleh keluar dari Mesir dan dosa yang kami boleh perbuat dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan membawa kami kepada perhentian, kepada tanah perjanjian, sebagaimana Engkau berjanji kepada Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah Ishak. Dan Engkaulah juga Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan seluruh umat-umat Tuhan yang telah mempelajari firman ini. Kami mendoakan pelajaran ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi kehidupan di akhir zaman yang akan semakin sulit menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.